PWNU juga sudah bersikap. Kita acungi jempol, mudah-mudahan seluruh elemen juga bersikap yang sama. Saya menunggu sebenarnya kelompok Petamburan ini untuk melakukan demo secara berjilid-jilid, karena jelas ini sangat tidak berakhlak. Kita menginginkan Rizik Syihab sebagai koordinator program Revolusi Akhlak itu turun gunung langsung memimpin aksi untuk menekan Kapolri agar pelaku ini dihukum seberat-beratnya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, kita update terus informasi terkait soal Ustaz pejuang Revolusi Akhlak yang kemudian justru akhlaknya yang dipertanyakan. Saya kira pada malam hari ini ada dua hal yang saya mau sampaikan, dan ini sangat erat kaitannya dengan permintaan netizen untuk terus mengupdate informasi terkait soal Ustaz cabul ini. Yang pertama, saya kira sampai hari ini saya mencari-cari sebenarnya informasi dari pencetus Revolusi Akhlak, yaitu Rizik Syihab. Sampai hari ini Rizik Syihab dan seluruh golongannya atau Novel Bamukmin yang biasanya lincah kalau ada hal-hal seperti ini itu belum berkomentar. Saya tunggu-tunggu dan betul-betul semua kanal media sosial saya coba tracking, mencari informasinya, tetapi sampai hari ini belum ada. Entah apa yang dia lakukan, tapi itulah para kadrung kalau misalnya dia yang kena masalah itu biasanya mingkem semua tiarap seolah-olah ini tidak ada masalah, dan bahkan bagi mereka ini bukan masalah. Nah, itulah ciri khasnya kadrung, termasuk elit-elit kadrung ini, Somad apa semua, Ustaz Uwah, Adi Hidayat. Saya tracking memang tidak ada informasi soal ini, mengecam atau apalah. Nah, itulah kadrung. Yang kedua yang saya mau tegaskan di sini adalah kita bersyukur karena PWNU Jawa Timur itu juga sudah mengeluarkan pernyataan sikap dan meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini. Bahkan RMI, salah satu lembaga yang mewadahi seluruh pesantren khususnya di Jawa Timur, itu juga sudah bersuara dan berharap pihak kepolisian juga bertindak tegas terhadap kasus pencabulan ini. Nah, bagaimana beritanya? Coba kita simak secara bersama-sama. PWNU Jatim desak polisi usut tuntas dugaan pencabulan Kiai Jember. Surabaya, Wakil Ketua PWNU Jatim Kiai Haji Abdul Salam Sohib angkat bicara terkait kasus dugaan pencabulan yang dilakukan Kiai Jember Muhammad Fahim Mawardi kepada santriwatinya. Ulama yang akrab disapa Gus Salam ini mendesak polisi mengusut secara tuntas kasus asusila tersebut. Tentu saya prihatin, saya mendukung langkah tegas polisi mengusut tuntas kasus ini, tegas Gus Salam kepada Detik Jatim, Jumat 6/1/2023. Gus Salam menghimbau para santri di seluruh Jawa Timur untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan. Kesadaran dan kewaspadaan kepada para santri-santriwati harus terus ditingkatkan tambahnya. Sementara itu, Bendahara Rabita Mahid Islamiyah RMI PWNU Jawa Timur Kiai Haji Nurholis menyayangkan masih ada temuan kasus kekerasan atau pencabulan yang dilakukan pengasuh terhadap para santri-santriwati. Yang pertama, saya menyatakan sedih di mana perkembangan pesantren saat ini sudah banyak, namun juga banyak kejadian tidak diinginkan. Dalam satu sisi senang pesantren banyak, tapi banyak pesantren yang belum siap moral, terutama pengasuh pesantrennya, katanya.
Ulama yang akrab disapa Gus Nurholis ini menyebut RMI tak henti-hentinya terus mensosialisasikan ke pengasuh Pompes terkait pemahaman bahwa pesantren merupakan tempat para santri santriwati mencari ilmu. Pesantren harus menciptakan suasana yang bahagia. Kami dari RMI memberi pemahaman bahwa santri mencari ilmu untuk mengejar masa depan. Ketika ada kasus seperti di Jombang, Malang, Jember, saya kira itu oknum, bukan representasi dari pesantren itu sendiri, sebutnya. Itu oknum yang belum siap jadi pengasuh pesantren sehingga tidak mampu mengaplikasikan bahwa santri harus mendapat masa depan yang bagus. Kalau gini masa depan santri hancur dan jadi presiden buruk bagi seluruh Pompes. Seakan-akan semua Pompes memiliki karakter sama padahal tidak begitu, lanjutnya. Gus Nurholis berharap agar kasus kekerasan di Pompes yang terjadi dalam sebulan terakhir bisa menjadi pelajaran bagi seluruh Pompes di Jawa Timur agar semakin mawas dan tidak main-main dalam memberikan edukasi kepada para santri dan santriwati. Kami mendukung penuh aparat berwenang untuk menindas segala bentuk kekerasan di Pompes, karena Pompes adalah tempat yang nyaman untuk santri-santriwati mencari ilmu, pengetahuan demi untuk masa depan, tandasnya. Sebelumnya diketahui, istri seorang kiai di Jember mendatangi Polres Jember untuk mengadukan ulah suaminya yang diduga telah berselingkuh dan mencabuli sejumlah santri. Dugaan itu muncul berdasarkan rekaman CCTV. Jadi Bunyai istri kiai ini melakukan konsultasi ke Polres Jember. Tanya ke bagian PPA Polres Jember. Beliau ini melakukan pengaduan jika Pak Kiai ini disebut sering kalau malam memasukkan santrinya ke dalam ruangan khusus berbentuk kamar atau ruang pribadi Pak Kiai. Masuknya dari malam, keluarnya antara jam 1 sampai jam 3 dini hari. Kata Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Jember, Ibtu Dia Pitasari saat dikonfirmasi di Mapolres Jember, Kamis tanggal 5 bulan 1 2023. Kiai yang dimaksudkan tidak lain adalah Muhammad Fahim Mawardi. Kiai Fahim menyebut jika laporan itu adalah fitnah. Jadi semua yang dituduhkan ke saya ini tidak benar, hanya fitnah, ujarnya, ditemui di Pompes Al-Jalil 2, Desa Mangarang, Kecamatan Ajun, Jember. Oke, saya kira jelas ya bahwa PWNU Jawa Timur tegas agar pihak kepolisian ini betul-betul memproses kasus ini dengan seadil-adilnya. Karena bahaya kalau misalnya hal seperti ini kita biarkan, jangan sampai kemudian para pengasuh pondok pesantren yang ada di luar sana yang notabene mereka bersih tidak melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh Ustaz Kadrung ini, justru kemudian disamaratakan oleh masyarakat. Sehingga memang pihak kepolisian saya kira memang penting berlaku tegas di sini, tidak boleh main-main. Bahkan kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi, seandainya pelaku ini tinggal di Amerika katanya, maka memang betul-betul dia akan dikucilkan. Sekalipun dia sudah menjalankan hukumannya, dia tetap akan dilarang masuk di kantong-kantong atau di kampung-kampung di mana banyak anak-anak di situ. Tetapi ini kan kita tinggal di Indonesia. Tetapi ada hal yang menarik bahwa ternyata dulu di kabupaten di Jawa Barat ada pelaku pencabulan yang dihukum mati. Sehingga Gus Islah berharap hal ini juga bisa dilakukan di sini sebagai efek jerah agar tidak ada lagi orang yang memanfaatkan santri-santri untuk melampiaskan nafsu bejatnya, karena ini sangat biadab dan menurut saya memang sangat kurang ajar ini ustaz ini yang satu ini. Dan karena itulah kita berharap seluruh anak bangsa mengawal betul-betul kasus ini dan insya Allah kita akan update terus informasinya. Bahwa hari ini PWNU juga sudah bersikap, kita acungi jempol, mudah-mudahan seluruh elemen juga bersikap yang sama. Saya menunggu sebenarnya kelompok Petamburan ini untuk melakukan demo secara berjilid-jilid karena jelas ini sangat tidak berakhlak. Kita menginginkan Rizik Syihab sebagai koordinator program Revolusi Akhlak itu turun gunung langsung memimpin aksi untuk menekan Kapolri agar pelaku ini dihukum seberat-beratnya.
Jangan hanya diam berpangku tangan di sana, seolah-olah menganggap bahwa ini bukan pelanggaran. Tapi sekali lagi, inilah yang selalu saya katakan, bahwa kalau golongannya yang berbuat, maka bagi mereka itu bukan masalah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.